Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah dan Masjid Darussalam yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa melaksanakan kegiatan kita setiap hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah dan Masjid Darussalam yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat yang ke-30, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin, kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, titik persoalan pada kajian ini adalah tentang pernyataan iblis, ya, yang tercantum pada ayat yang ke-31, illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sujud, ya. Kenapa alasannya iblis tidak mau tunduk atau bersujud, ya? Pada ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?
Maka jawabannya pada ayat selanjutnya. Pada ayat yang ke-33 Allah menjelaskan, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Jawaban iblis bahwa dia tidak mau bersujud karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok pembahasan pada ayat ini adalah tentang kesombongan iblis yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan para malaikat. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia bisa mengambil pelajaran dari ayat ini sebagai manusia yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang letaknya, kenapa iblis tidak mau ikut sujud bersama para malaikat tadi? Karena dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah manusia zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang memiliki model-model seperti iblis tadi. Ya. Orang yang menjadi sombong itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, mungkin dikarenakan kekayaan atau harta yang dimiliki orang tersebut, sehingga menjadikan orang ini menjadi sombong karena merasa dirinya lah orang yang paling kaya, sehingga dia tidak membutuhkan orang lain. Yang kedua, orang menjadi sombong itu bisa disebabkan karena sebuah ilmu. Karena orang ini merasa bahwa dirinya yang paling hebat, yang paling pinter, sehingga dia merasa dengan ilmu yang ia miliki, dia bisa memecahkan segala persoalan yang dia alami. Padahal ilmu yang tinggi itu tidak bisa menjamin atas permasalahan yang bisa menimpa dirinya. Yang ketiga, orang itu bisa menjadi sombong dikarenakan jabatan yang ia miliki. Padahal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jabatan itu tidak bisa menjamin dia menjadi orang yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang sombong, baik itu dipengaruhi atau disebabkan karena harta, atau disebabkan karena ilmu, ataupun disebabkan karena sebuah jabatan yang dimiliki, dia tidak akan masuk surga. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ada seorang yang datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sebiji sawi. Kemudian ada seorang menyatakan di depan Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana seseorang ketika dia senang dengan pakaian bagus, sandal bagus dan sebagainya, apakah itu termasuk sombong? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dengan keindahan. Dan Allah itu memang indah. Dan Rasul mengatakan bahwa yang sombong itu adalah batorul haq, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang dikategorikan dengan sombong itu adalah orang-orang yang menolak akan sebuah kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dan kesombongan yang dimiliki iblis tadi adalah bagian sombong
yang merusak keimanan seseorang. Jika seseorang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesombongan itulah yang mengantarkan dirinya akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Dan dalam hadis yang lain, jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salasun la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 hal di mana Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat tidak bisa atau tidak mau mengajak berbicara kepada mereka-mereka ini. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan dirinya, ya. Walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih, ya. Yang pertama adalah kullu utulin jawadin mustakbirin, orang-orang yang rakus, orang-orang yang keras hati, dan orang-orang yang sombong. Jadi kesombongan ini memiliki bahaya yang sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia yang ada di dunia, maupun memiliki dampak yang luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama tadi, orang itu tidak akan masuk surga. Yang kedua, orang itu bakal masuk neraka. Dan yang ketiga, orang itu tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bicara. Orang itu akan mendapatkan azab yang besar, dan orang itu akan dikucilkan dari orang-orang muslim yang lain yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah, dan Darussalam yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, akibat dari kesombongan iblis tadi dijelaskan pada ayat yang ke-34. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah dari surga, sesungguhnya kamu adalah seorang hamba yang terkutuk. Jadi akibat dari kesombongan iblis tadi, dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian pada ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi kutukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis itu berlaku sampai hari kiamat. Karenanya Bapak Ibu saudara sekalian dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dampak kesombongan dari iblis, dan kita sebagai manusia jika mengikutinya, sifat tersebut berada dalam diri kita, maka kita pun juga nanti akan mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, dan Masjid Darul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari atau untuk menjauhkan sifat-sifat sombong seperti yang dimiliki oleh iblis yang dijelaskan tadi pada surah Al-Hijr pada ayat yang ke-31 dan pada ayat-ayat sebelumnya atau ada ayat-ayat yang setelahnya, di mana ayat yang sebelumnya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan tadi manusia, ya, dari tanah liat yang kering yang telah diberikan bentuk. Kemudian menjelaskan bagaimana kesombongan iblis karena dia merasa, ya, yang disampaikan pada ayat ini, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan manusia dari tanah, sehingga dia merasa dari proses atau dari bahannya saja dia merasa dia lebih hebat. Jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, dan Masjid Darul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita berusaha untuk menjauhkan diri kita
apa yang ada dalam diri kita dari sifat-sifat sombong seperti yang dimiliki oleh iblis tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadana wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.